Laut Ajaib dan Limbah Pabrik. Karya Raden Kinar Nuha Dwindra. Di tepi pantai yang bening, tinggallah seorang anak remaja yang cantik. Ia bernama Zanaya, anak remaja yang ceria dan peduli terhadap lingkungan. Sinar matahari terpancar terang. "Hai Zean," tegur Zanaya dengan gembira dan lambaian tangannya. "Hai Zanaya, itu Zean, sahabat Zanaya sejak kecil hingga sekarang. Zean adalah anak remaja bertubuh tinggi dan kulitnya yang sawo matang. Dengan gaya rambutnya yang keren, ia terlihat semakin tampan." Sudah lama sekali mereka tak berselancar bersama, dan sekarang mereka berdua ingin berselancar sambil menikmati angin pantai yang segar. Di perjalanan mereka berbincang-bincang. Tak terasa mereka pun sudah sampai. Betapa terkejutnya mereka melihat laut yang sudah tidak terawat. Laut itu sudah tercemar dengan limbah pabrik. Banyak sampah berserakan di tepi laut. "Hai Zanaya," tegur Laut Ajaib dengan sedih. "Hai, mengapa sekarang laut ini menjadi tercemar?" ucap Zanaya dengan wajah bingung. "Ini semua ulah Oto," ujar Laut Ajaib dengan lantang dan kesal. "Oh, Oto, siapa dia?" tanya Zean Zanaya berbarengan. "Oto adalah karyawan pabrik yang jahat. Ia suka membuang zat berbahaya ke laut," kata Laut Ajaib. "Laut Ajaib, apakah engkau bisa memberikan kami gambaran dari semua masalah ini? Kami sungguh tak mengerti," ucap Zean yang masih kebingungan apa maksud dari semua ini. Laut Ajaib pun memberikan gambaran apa yang sebenarnya terjadi. "Keterlaluan, dasar karyawan kejam!" teriak Zean dengan kesal dan marah. Tak lama kemudian ada seorang lelaki yang mencurigakan. Ya, dia Oto, karyawan pabrik yang kejam. Ia membuang limbah itu dengan seenaknya tanpa rasa bersalah. Zat berbahaya itu mengalir ke laut yang menyebabkan banyak ikan-ikan di laut mati. "Hei lelaki kejam, mengapa engkau membuang limbah ini ke laut?" cakap Zanaya dengan emosi. "Siapa kau beraninya menegurku dengan sebutan itu?" ucap Oto dengan lantang. "Tak peduli siapa aku, mengapa kau membuang semua limbah ini seenakmu?" kata Zanaya dengan nada yang tinggi. "Terserah saya dong, laut ini kan untuk umum," jawab Oto dengan wajah yang ngeyel. "Jika kau tahu laut ini untuk umum, mengapa kau membuang limbah ini di laut?" sahut Zean dengan niat membantu Zanaya untuk menghadapi Oto. "Kau tak melihat ya, ikan-ikan banyak yang mati, laut menjadi tercemar. Di mana akal sehatmu, Oto?" ucap Zanaya dengan kesal. "Bagaimana kau bisa tahu namaku?" Oto yang bingung mengapa Zanaya bisa mengetahui namanya. "Kau tak perlu tahu mengapa aku mengenalmu," jawab Zanaya. "Hei anak kecil, kau tak usah mengurus sesuatu yang bukan urusanmu. Kau hanya anak kecil yang tak tahu apa-apa," ucap Oto dengan wajah tengilnya. "Aku tak tahu apa-apa? Hei, harusnya kau sadar dong bahwa engkau yang tak tahu apa-apa," jawab Zanaya dengan kesal atas perkataan Oto. "Ya, benar. Dengan kau membuang semua limbah ini ke laut, sama saja dengan halnya kau tak peduli pada lingkungan," cakap Zean. "Sudahlah, aku pergi saja. Malas mendengar ocehan anak kecil yang tak tahu apa-apa," kata Oto dengan wajah yang menyebalkan. "Hei, jangan pergi dulu. Kau harus berjanji kepada kami bahwa kau tak akan mengulanginya lagi," teriak Zanaya dengan raut wajah yang kesal. "Tak usah mengatur-ngatur hidupku, dasar anak kecil." Oto langsung pergi meninggalkan mereka berdua. Zanaya dan Zean lelah dengan sifat Oto yang ngeyel. Gara-gara Oto, mereka berdua tak jadi berselancar. Mereka pun pulang sambil memikirkan cara agar Oto berubah lebih baik lagi.
Zanaya dan Zean mempunyai ide. Mereka akan kembali ke pantai untuk mengawasi Otto. Dan mereka akan memvideokan saat Otto membuang limbah itu. Dengan begitu, mereka bisa menyebarkan kelakuan Otto ketika di pantai. Keesokan harinya, Zanaya dan Zean melancarkan rencananya. Namun, laut ajaib itu menegur Zanaya untuk menghalang mereka berdua dan Otto ke pantai itu. Karena ombak di sana lagi besar. Gawat, kita harus segera mencegah Otto sebelum ia mendekat ke laut, ujar Zean. Ya, benar. Kita harus segera mencegah Otto, Zean, jawab Zanaya dengan raut wajahnya yang sedikit panik. Tak lama kemudian, benar saja Otto datang untuk membuang limbah itu. Otto, berhenti! Jangan mendekat ke laut, ombak pantai lagi besar, perintah Zean. Alasan, hei anak kecil, bagaimana kau tahu ombak pantai lagi besar? Jelas-jelas pantainya terlihat baik-baik saja. Ombaknya juga terlihat tidak besar, jawab Otto. Dengarkan kami, kalau kau tidak mau celaka, segera menjauh dari sini, perintah Zanaya. Allah, bodoh amat, tak usah mengaturku, cakap Otto dengan ngeyel. Zanaya dan Zean segera pergi dari pantai itu. Tetapi Otto tak mendengarkan perintah dari mereka berdua. Ia langsung membuang limbah itu tanpa memikirkan perkataan mereka. Suara ombak yang lagi besar dan menyeret Otto ke tengah laut. Ah! Teriak Otto dengan kencang. Tolong aku! Ujar Otto meminta pertolongan. Tetapi tak ada seorang pun yang mendengar teriakannya. Tak terasa hari semakin sore. Ombak pantai sudah kembali normal. Zanaya dan Zean kembali ke pantai untuk memastikan apakah Otto mendengarkan perkataan mereka. Zanaya dan Zean melihat seorang pria terdampar di tepi pantai. Benar saja, itu adalah Otto. Zanaya Zean segera membantu menyadarkan Otto. Tak lama dari itu, Otto terbangun dari pingsannya. Ah, kulitku terbakar, panas, teriak Otto. Di mana aku? Tanya Otto bingung. Zanaya dan Zean menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi padanya. Otto menangis dan meminta maaf pada mereka berdua. Ia sadar bahwa ia telah menyebabkan laut ini tercemar dan sekarang ia celaka akibat kelakuannya sendiri. Maafkan aku, ucap Otto dengan raut wajah yang sedih. Iya, kami berdua memaafkanmu, Otto. Jangan menangis lagi ya, cakap Zanaya dengan hati yang senang. Seterusnya aku berjanji tak akan mengulanginya lagi, jawab Otto. Ya sudah, ayo kita pulang. Langit semakin gelap, ucap Zean. Ayo, jawab Zanaya dan Otto dengan gembira. Cerita selesai. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.